Sejak Konsel berdiri, saya sudah ikut upacara di sini. Tetapi dalam kapasitas sebagai anggota DPR dan 10 tahun terakhir adalah sebagai ketua DPR. Alhamdulillah tahun ini saya bersama Pak Wakil Bupati diberikan amanah untuk menjadi, khususnya saya menjadi pembina upacara, instruktur upacara. Tentu ini merupakan suatu kebahagiaan bagi saya bisa menjadi inspektur upacara dan sekaligus memimpin pelaksanaan upacara perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Bahwa sebagai pribadi dan sebagai pemimpin tentu kita upacara ini kita maknai, kita hayati bahwa proses untuk merebut atau kemerdekaan Indonesia ini tidak mudah dan tidak gampang. Sebagaimana di beberapa tempat saya sampaikan bahwa kegiatan yang kita laksanakan hari ini adalah sebenarnya untuk memperingati bagaimana proklamator kita Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan kita 80 tahun yang lalu. Kalau kita melihat sejarah, prosesnya luar biasa. Bahkan mereka sempat diculik, lalu kemudian dikembalikan. Ya, dengan sedang kelompok kembali ini untuk kemudian disampaikan bagaimana atau dibacakan proklamasi kemerdekaan. Nah, inilah yang harus kita terus memberikan edukasi kepada generasi kita, anak-anak kita, supaya mereka memahami bahwa apa yang kita nikmati hari ini adalah buah dari perjuangan para pahlawan kita. Nenek-nenek moyang kita dulu yang luar biasa, mereka dijajah, mengorbankan jiwa raganya, hartanya, dan lain-lain. Nah, sehingga patutlah kita hari ini yang masih hidup, apalagi yang berikan amanah, untuk setiap tahun kita rayakan kemerdekaan ini dengan melaksanakan upacara dan juga berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga arwah pahlawan yang telah gugur memperjuangkan bangsa ini senantiasa diberikan tempat yang baik atau yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kita yang masih hidup, untuk kita pandai bersyukur dengan terus mengisi ruang-ruang pembangunan dimanapun kita ditugaskan. Itu yang menjadi penekanan saya sebagai kepala daerah maupun sebagai inspektur upacara. Inilah makna dari upacara itu sebenarnya. Jadi kita tidak hanya melaksanakan seremonial, tapi sesungguhnya ini adalah sebuah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapan terima kasih kita kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk memerdekakan bangsa. Pak Bupati, ada dua hal. Yang pertama, korelasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dikaitkan dengan program setara di Kabupaten Konawe Selatan. Yang kedua adalah pidato Presiden Republik Indonesia yang baru-baru saja kita dengarkan bersama. Ya. Nah, untuk turun sampai di tingkat kabupaten bagaimana? Apa yang harus dan mesti segera dilakukan? Ya, bahwa yang pertama begini, korelasi antara kemerdekaan ini dengan program setara sebenarnya cukup jelas. Karena program setara program yang inklusif, yang menyasar seluruh lapisan masyarakat. Jadi kita tidak hanya menyasar orang per orang, dua orang. Tetapi kita melihat bagaimana masyarakat Konawe Selatan yang belum mampu atau yang setengah mampu. Semua kita bantu. Jadi sebenarnya ini adalah bukti bahwa kemerdekaan yang kita raih dan kita yang diberikan amanah ini kita mampu memberikan kontribusi buat masyarakat kita yang ada di Konawe Selatan. Sekecil apapun Konawe Selatan ini, tapi Konawe Selatan adalah bagian dari Indonesia yang tidak terpisahkan. Sehingga insya Allah kontribusi kita di Konawe Selatan sangat berarti untuk bangsa dan negara kita. Yang kedua, terkait pidato Bapak Presiden dan termasuk program Bapak Presiden yang kita hari ini berkolaborasi. Jadi sebenarnya apa yang dilaksanakan oleh Bapak Presiden yang diprogram itu sama yang kami programkan. Tujuannya sama, Bapak Gubernur juga program sama. Semua kita tujuannya adalah untuk bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, terkait dengan apa yang diamanahkan oleh Bapak Presiden, tentu kita sebagai pemerintah di tingkat bawah wajib melaksanakan, wajib mensukseskan apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi kita tidak jalan sendiri, tetapi kita berjalan sesuai urutan-urutannya. Sebagai pimpinan tertinggi, Bapak Presiden memerintahkan kepada kita, maka apa yang beliau perintahkan harus kita laksanakan. Nah, semua adalah demi terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera, adil, dan merata. Kalau terkait dengan gaji ASN yang akan dinaikkan di dalam pidato tersebut untuk Kabupaten Konsel gimana? Kalau gaji ASN tentu kita bersyukur dan terima kasih kepada Bapak Presiden yang begitu serius memperhatikan daripada nasib ASN kita. Nah, kami atau kita semua adalah penerima dari kebijakan itu. Kita tinggal melaksanakan. Karena apa yang diputuskan oleh Bapak Presiden maka wajib dilaksanakan oleh seluruh kabupaten kota provinsi yang ada di Indonesia. Siap. Lagi, teman-teman? Soal cuaca hari ini, Pak, gimana? Ya,
Menurut saya cuaca hari ini adalah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kita. Semoga ini adalah tanda-tanda kesejukan untuk masyarakat Konawe Selatan dan Indonesia. Kenapa? Biasanya kita upacara tentu dalam suasana yang mungkin cuacanya agak cerah, tapi hujan hari ini harus dimaknai yang pertama sebagai ujian buat kita, ya kan? Khususnya teman-teman yang hari ini upacara di lapangan sana dengan disertai hujan deras. Saya lihat tadi tidak ada yang goyah, luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih dan salam hormat kepada seluruh peserta upacara yang hari ini begitu antusias, begitu semangat dan serius. Apalagi anak-anak kita tadi yang kita lihat, paskibraka, teman-teman dari TNI, Polri, Satpol PP, ASN, semua yang hadir tadi luar biasa. Artinya bahwa kenapa saya lihat tidak ada yang goyah? Karena mereka betul-betul memaknai bahwa apalah arti sebuah hujan dibanding pengorbanan daripada pahlawan kita. Jangan lupa. Orang bilang kalaupun harus diguyur hujan satu hari satu malam itu tidak jadi soal. Dan itu saya bersyukur tadi karena mereka memaknai arti dari sebuah perjuangan daripada pahlawan kita.